Di video kali ini kita bakal bandingin dua saudara identik, Honda Stylo 160 dan Honda Vario 160. Lebih bagus yang mana? Ikutin terus videonya. Komparasi kali ini sebenarnya nggak bisa dibilang bener-bener fair, karena Vario 160 gua udah lumayan dimodif teman-teman. Mesin, knalpot, kaki-kaki, pengereman, ohlins. Jadi emang ini udah gak lumayan dimodif lah ya. Sedangkan stylonya masih bener-bener standar-standar tinting. Tapi gue mau coba komparasi di beberapa hal seperti posisi riding, kemudian bagasinya, kemudian utility-nya. Sekarang mari kita mulai. Mungkin mulai dari bentuknya dulu. Jadi Vario 160 dengan Stylo 160 itu mereka bisa dibilang sharing the same engine sama sasis. Walaupun di sasis ada sedikit perbedaan lah, tapi nggak gitu major teman-teman. Makanya kenapa kalau kalian lihat beberapa partsnya itu ada yang mirip antara di Vario 160 dengan di Stylo 160 teman-teman. Kalau kalian lihat dari mesin ya, bentukannya mirip banget, benar-benar mirip banget antara Vario 160 dengan si Stylo. Terus juga ada beberapa poin lainnya yang susah diubah nih karena rangkanya sama. Itu dari ini nih, footstep yang belakang itu posisinya sama antara Vario 160 dengan si Stylo. Kalau ngomongin soal lampu ya, cukup berbeda nih, karena si Vario 160 ini lampu seinnya terpisah sama lampu remnya. Dan bentukan Vario 160 ini emang jauh lebih agresif, modern banget lah kalau dibandingin sama si Stylonya yang agak cukup klasik teman-teman. Sekarang kita pindah ke Stylonya. Kalau di Stylonya kemungkinan besar angkanya agak diubah di bagian belakang sini teman-teman. Karena kalau kalian lihat Vario 160 itu kan lumayan nungging ya belakangnya, sporty banget. Tapi kalau di Stylo dia datar banget teman-teman. Dia benar-benar datar banget. Jadi kemungkinan besar ada sedikit perubahan di bagian sasis di belakang sini. Geometri sasis dan suspensinya pun juga cukup berbeda nih antara si Stylo dengan Vario 160. Kenapa? Karena pelek dan bannya. Jadi Stylo tuh pakai ring 12 depan dan belakang. Sedangkan Vario pakai ring 14 depan dan belakang. Ini punya kelebihannya dan kekurangannya masing-masing teman-teman. Seperti apa? Jadi kalau ring 12 itu memang bentukannya lebih lucu, lebih bantet, klasik banget lah. Dan bannya bisa tebal banget. Jadi bisa lumayan membantu keempukan dari motornya. Tapi kekurangan dari pelek kecil begini dari 12 itu adalah kalau misalkan kalian sering ya ngelewatin jalan yang berlubang, jalan yang jelek ya, agak lumayan terasa nih di pelek-pelek kecil kayak begini, kayak si Stylonya. Kalau di Varionya ring 14. Nah, kelebihannya apa dari ring 14? Balik lagi, kalau ngelewatin jalan rusak ini agak lebih mendingan nih feel-nya. Cuman memang bannya nggak bisa setebal kayak si ring 12. Tapi ini juga ada pengaruh dari sisi kecepatannya, karena lingkarnya ini kan gede banget ya. Jadi satu putarannya ini si Vario tuh lebih gede daripada si Stylo. Makanya ada kemungkinan besar nih dari si engine, dari sisi CVT-nya itu ada sedikit perbedaannya untuk mengkompensasi yang tadi itu. Makanya kalau kalian lihat biasanya mobil yang ganti ring agak lebih gede ya, 1 atau 2 naik dari standarnya, biasanya ada kemungkinan speedometernya agak berubah tuh keakurasiannya. Kadang-kadang bisa jadi lebih kencang, kadang-kadang bisa jadi lebih pelan. Kita harus ngomongin soal knalpot. Banyak juga yang bertanya, bisa nggak sih sebenarnya knalpot Vario yang nungging ini dipindah ke Stylo? Sayangnya jawabannya tidak bisa teman-teman. Kenapa? Karena swing arm yang kanan ini beda nih. Swing arm yang ini ya, itu emang ada mountingnya di atas ini teman-teman. Jadi kenapa makanya knalpotnya itu bisa cukup nungging nih, ya swing arm segini. Sedangkan di Stylonya di atas ini nggak ada mounting sama sekali. Dan bentukannya emang berubah banget ya dibandingin sama si Varionya. Jadi nggak bisa dipindah-pindah. Kalau mau bikin knalpotnya Stylo nungging, ya mesti agak effort sih. Salah satu perbedaan terbesar itu ada di kompartemen penyimpanan di depan sini teman-teman. Ini plus minus nih, satu sama lain nih. Jadi kalau di Vario itu di sini tempatnya dalam banget nih. Ya kalian bisa masukin banyak hal lah di sini. Dan USB chargernya di sebelah sini. Dan ini juga dalam banget, ini bener dalam banget. Botol sih lumayan tuh bisa nyimpan banyak lah di situ. Jadi kalau kalian sering bawa barang-barang yang cukup dalam, panjang, gede gitu ya, ada kemungkinan kalian akan lebih suka di Varionya. Kenapa begitu? Karena di Stylonya ya, di sini itu cukup kecil lah penyimpanannya. Di sini agak dalam, cuman nggak ada tutupnya, ya kan? Ada tambahan bagasi kalau di Stylonya tuh di bawah sini. Cuman sayangnya ini tidak begitu gede. Kalau HP doang sih masuk sih sebenarnya. Ini kalau gue masukin sini dia bisa lah, tuh kan bisa. USB-nya pun ada di bawah sini nih. Ini yang gue bikin
cukup kaget. Kenapa USB malah di bawah, ya kan? Di sini cukup nggak HP? Nggak cukup. Nah, ya kan? Jadi cukup kecil nih. Jadi memang plus minus banget nih, ya kan? Si Stylo tempat penyimpanannya lebih banyak, tapi kecil-kecil. Di Vario tempat penyimpanannya lebih sedikit, tapi gede-gede. Jadi balik lagi, kebutuhan kalian butuhnya seperti apa? Pertanyaan terbesar, cukup nggak helm di bagasi? Jadi kalau kita buka, ini helm RSV, ya, helm RSV ukuran large. Nah, bagasinya kalau menurut gue sendiri sih si Vario ini cukup standar lah ya, ukurannya kira-kira segitu. Nggak, ini nggak cukup sih. Nggak cukup sih. Sebentar, kita cari helm yang cukup. Oke, sebentar ya teman-teman. Ketemu nih helm yang agak kecilan lah. Yang ini helm Yamaha. Cukup. Aman. Nah, sekarang kita cek kalau di Stylo kira-kira sebesar apa. Tada! Masih baru sekali. Kalau dilihat dari bentukannya, sebenarnya sih cukup mirip lah ya, gitu. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Agak nyesek. Jadi ini masuk sih teman-teman, ini masuk nih. Oh enggak ring? Bisa sih, cuman agak maksa. Sama kalau kalian lihat sini deh, lebarnya itu lebih lebar Vario nih bagasinya. Jadi kalian lihat deh, ini di sini baret-baret, udah baret tuh. Nah ini udah baret nih di sini, karena gue masukin helm ini. Sama sebelah sini juga agak ketat. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, walaupun rangkanya sama, tapi karena bentuk bodinya beda, jadi ukuran bagasinya tidak plek-ketiplek sama teman-teman. Ya, tidak plek-ketiplek sama. Si Varionya ternyata lebih gede, lebih lebar, ya, lebih lebar dan agak lebih dalam. Jadi tadi ketika masukin ini lebih gampang, nutup joknya pun lebih gampang. Kalau ini maksa, nutup joknya pun juga maksa. Perbandingan yang paling penting, satu lagi, galon. Mana yang muat galon? Nah, nggak mungkin muat di bagasi sih. Cuman kita cek ya sekarang. Kalau misalkan mendadak istri kalian tolong beliin galon gitu, pakai Vario kayak gimana? Bisa sih. 2 galon kiri kanan bisa, ya kan? Paling posisinya aja sih nggak enak. Dia mau nggak mau mesti begini. Karena habis tempatnya. Ya nggak bisa, ya bisa, cuman agak sulit lah ya, karena pijakannya nggak ada lagi di sini. Jadi kalau Vario seperti ini. Bagaimana dengan Stylo? Set. Ternyata kalau gue lihat tadi ya, kayaknya ya, bagian galon yang keluar dari batas ini itu lebih banyak di Stylonya sini. Cuman posisi kaki gue masih agak lebih enak nih, karena dia ada space di belakang sini nih. Nah, kalau Vario itu footstepnya benar-benar berhenti di bawah sini, gak bisa ke sini. Kalau ini masih agak bisa nih. Jadi kalau misalkan poin utama kalian membeli motor adalah buat bawa galon, sepertinya Vario adalah opsi yang lebih baik. Karena ini agak susah. Bisa, cuman agak effort. Poin terakhir yang pengen gue bandingin adalah posisi berkendara. Jadi memang rangkanya sama, mesinnya sama, tapi posisi berkendara beda banget teman-teman. Nah, Vario 160 ini lebih sporty, jauh lebih sporty dibandingkan si Stylonya. Jadi kalau kalian lihat, gue posisi duduk kayak begini, stangnya itu deket banget nih. Kayak cuman, ya 3 jari lah ya. Tuh. Stangnya deket banget di sini. Jadi dia emang lebih rendah, dan stangnya ini tuh benar-benar lebih nekuk gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di atas, tuh benar-benar nekuk banget gitu. Jadi dia feel-nya memang lebih sporty. Dan kerasa bagian sininya emang lebih kecil dibandingkan dengan si Stylonya. Kenapa begitu? Karena kalau di Stylonya, seperti bisa kalian lihat, stangnya jauh lebih di atas ya teman-teman. 5, 4 lah, beda 1-2 jarian kira-kira. Jadi benar-benar di atas banget. Jauh lebih di atas dibandingkan Varionya. Dan secara angle-nya, secara kemiringan stangnya, ini lebih datar lah. Jadi jatuhnya lebih santai. Ya. Jadi kalau itu bayangin kalian kayak pakai FU gitu ya, yang stangnya agak ditekuk gitu.
Kalau ini bener-bener kebuka banget, jadi posisi berkendaranya jauh lebih santai. Ini kalian bisa lihat kan, posisi berkendara jauh lebih santai nih ke sini. Kedua motor ini sama-sama nggak bisa selonjoran, jadi nggak bisa kayak PCX NMAX. Tapi stylo kakinya kalian bisa lumayan sampai sini nih. Ya. Vario tuh nggak enak, buat posisi kayak gini tuh nggak enak banget motornya. Tapi di stylo bisa sampai kayak gini. Terus motor ini kerasa cukup gede di sininya, karena batok lampunya ini yang cukup besar kalau dibandingin sama Vario. Jadi memang kalau kalian pengen agak-agak sporty feel-nya, Vario. Kalau pengen santai, kalem, stylo jawabannya. Jadi lebih bagus mana? Stylo 160 atau Vario 160? Well, baik lagi. Ini bener-bener dua motor yang walaupun mirip sasis mesin, tapi dua motor ini itu memenuhi kategori kebutuhan yang berbeda. Yang satu ini sporty, yang satu ini klasikan. Yang satu bagasinya lebih sedikit tapi gede-gede, yang satu bagasinya lebih banyak tapi kecil-kecil. Yang satu bisa naruh helm dengan mudahnya, yang ini agak maksa. Yang ini posisi berkendaranya lebih sporty, yang ini lebih santai. Aqua Galon di sini lebih masuk, tapi posisi kakinya agak lebih susah. Di sini Aqua Galon nggak lebih masuk, tapi posisi kakinya lebih gampang. Jadi memang masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selisih harganya kalau nggak salah sekitar berapa ratus ribu. Jadi kalau kalian bener-bener kepikiran mau beli Vario atau Stylo, gue saranin datang aja ke dealer Honda dan kalian nyobain langsung. Video ini merupakan penjembatan aja ya untuk kalian dapat informasi perbandingan antara Vario dan Stylo. Tapi kalau kalian sendiri disuruh pilih mau beli motor, pilih yang mana? Stylo atau Vario? Kalau suka video ini jangan lupa di like, yang belum jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, see you next video guys. Bye bye.